Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memberikan kelonggaran bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak periode 2025. Relaksasi ini berupa pembebasan sanksi administrasi hingga 30 April 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan capaian pelaporan SPT hingga kini, serta hasil konsultasi dengan Menteri Keuangan. Dengan tambahan waktu itu, Bimo berharap DJP dapat mendorong tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunannya mencapai 9.131.427. Jumlah itu terdiri atas wajib pajak orang pribadi karyawan 8.196.513 dan wajib pajak non-karyawan 924.443. Ditjen Pajak berharap masih ada 5 juta wajib pajak orang pribadi yang akan melaporkan SPT tahunan hingga 30 April. Di sisi lain, Bimo mengatakan relaksasi itu dapat menyebabkan pergeseran penerimaan pajak sekitar 5 triliun rupiah ke April. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa melaju 6% tahun ini, meskipun dunia dihantui krisis energi. Purbaya mengatakan pemerintah memiliki sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan makin cepat di atas 5%. Strategi itu diantaranya memfokuskan kebijakan fiskal dan moneter sekaligus untuk menggerakkan aktivitas usaha. Artinya, belanja pemerintah akan gencar dan suku bunga acuan BI Rate akan akomodatif. Purbaya memastikan di tengah periode tekanan ekonomi global seperti saat ini, pemerintah akan fokus menggelontorkan belanja negara tepat waktu sebagai faktor pendorong aktivitas ekonomi domestik sambil terus memperbaiki iklim usaha dan menjaga likuiditas perekonomian. Berdasarkan beberapa indikator utama ekonomi, seperti indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur, hingga data penjualan motor dan mobil, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini terjaga. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 tumbuh positif pada Februari 2026. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi M2 pada Februari tercatat 10.089,9 triliun rupiah atau tumbuh 8,7% secara tahunan setelah pada Januari 2026 tumbuh 10% secara tahunan. Menurut Denny, perkembangan M2 pada Februari terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan penyaluran kredit. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 25,6% secara tahunan, meningkat dari pertumbuhan pada Januari sebesar 22,6% secara tahunan. Penyaluran kredit pada Februari tumbuh sebesar 8,9% secara tahunan, melanjutkan pertumbuhan pada Januari yang sebesar 10,2% secara tahunan. Upaya diplomasi Malaysia di tengah konflik Timur Tengah membuahkan hasil. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengungkapkan kapal-kapal Malaysia kini diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah serangkaian pembicaraan dengan para pimpinan kawasan termasuk Iran. Anwar mengatakan ia telah berbicara dengan para pemimpin Iran, Mesir, Turki, serta negara-negara regional lainnya. Anwar menyampaikan terima kasih kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian karena mengizinkan kapal Malaysia melintas. Ia menambahkan proses pemulangan kapal tanker minyak Malaysia sedang berlangsung. Meski Malaysia merupakan negara penghasil minyak, ketergantungannya pada jalur energi global tetaplah tinggi. Sekitar 50% pasokan minyak negara tersebut diangkut melalui Selat Hormuz. Kondisi ini membuat penutupan jalur itu berdampak langsung pada ekonomi Malaysia. Sejak pasukan Iran secara efektif memblokir Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel, hanya sedikit kapal kargo dan tanker yang berhasil melintas. Sebagian besar kapal yang lolos merupakan milik Iran, tetapi beberapa berasal dari Thailand dan juga China. Krisis bahan bakar akibat perang di Timur Tengah memaksa India dan Vietnam memangkas pajak impor bahan bakar untuk mengurangi lonjakan harga domestik. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan pemerintah memangkas bea cukai untuk bensin dan solar yang digunakan dalam negeri. Pajak bensin dan solar dipangkas Rp10 per liter. India, salah satu importir minyak mentah terbesar dunia, sangat bergantung pada pasokan luar negeri
Negara di Asia Selatan tersebut memenuhi lebih dari 85% kebutuhan minyaknya dari impor dengan Rusia sebagai pemasok terbesar. Sementara itu, Vietnam menghapus sementara pajak lingkungan untuk bahan bakar minyak guna memangkas lonjakan harga bensin. Kementerian Perdagangan Vietnam menjelaskan bahwa tarif pajak perlindungan lingkungan untuk bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan akan dipotong hingga 0%. Kebijakan darurat ini berlaku efektif mulai Jumat hingga 15 April. Menurut Kementerian Perdagangan Vietnam, kebijakan itu akan menurunkan harga bensin sekitar 26% dan mengurangi harga diesel sekitar 15%. Pemerintah Vietnam juga telah menurunkan harga bensin oktan 95 menjadi 24.332 dong atau 15.572 rupiah per liter pada hari Jumat, turun dari harga sebelumnya yang mencapai 32.957 dong atau 21.092 rupiah. Harga diesel juga diturunkan menjadi 35.440 dong atau 22.681 per liternya.